Hai viewers, kembali Medi mau mengajak kalian untuk jalan-jalan ke sebuah negara yang tentu saja masih seputaran negara di Pasifik Selatan. Nama negaranya adalah Nauru. Nauru adalah sebuah negara kepulauan di Mikronesia yang bertetangga dengan Australia. Negara itu hanya memiliki luas sebesar 21 km persegi. Kalau dari ukurannya saja, Nauru masuk kategori 3 negara terkecil di dunia. Secara etimologi, nama Nauru kemungkinan berasal dari bahasa Nauru, yakni Anoero, yang berarti saya pergi ke pantai. Pendatang asal Jerman menyebut pulau ini Nawodo atau Onewero. Pulau Nauru dikelilingi oleh terumbu karang yang dapat dilihat pada saat surut. Terumbu karang menjadi pembatas pantai berpasir dan perairan dalam. Secara resmi, Nauru disebut sebagai negara Republik Nauru dan sebelumnya dikenal sebagai Pulau Pleasan atau Pleasan Island, atau jika diterjemahkan secara bebas artinya adalah pulau yang menyenangkan. Jumlah penduduk di negara Nauru sebanyak 12.704 jiwa. Ini terhitung dari tahun 2018. Karena bahasa Nauru sangat berbeda dengan bahasa Mikronesia lainnya dan dengan bahasa negara tetangganya, maka tidak ada lagi yang tahu pasti asal-usul bahasa Nauru. Namun, bahasa resmi dari negara Nauru adalah Nauruan, sebuah bahasa di Kepulauan Pasifik yang khas, yang dituturkan oleh 96% etnis Nauruan di rumah. Bahasa Inggris digunakan secara luas dan merupakan bahasa pemerintahan dan juga perdagangan, karena bahasa Nauruan tidak digunakan di luar negeri. Penduduk negara Nauru mayoritas menganut agama Kristen, dengan 79% dari total jumlah penduduk. Negara Nauru pernah dianeksasi dan diklaim sebagai koloni oleh Kekaisaran Jerman. Ini terjadi pada akhir abad ke-19. Setelah Perang Dunia Pertama, negara Nauru menjadi mandat Liga Bangsa-Bangsa yang dikelola oleh Australia, Selandia Baru, dan juga Inggris. Selama Perang Dunia Kedua, Nauru diduduki oleh tentara Kekaisaran Jepang, yang kemudian diambil alih oleh pasukan sekutu di seluruh Pasifik. Setelah perang usai, negara tersebut masuk ke dalam perwalian PBB, dan Nauru memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1968. Nauru adalah satu-satunya negara tanpa ibu kota resmi, sedangkan pusat pemerintahan serta daerah pemukiman terbesar berada di distrik Yaren. Sehingga distrik Yaren pada umumnya dianggap sebagai ibu kota dari negara Nauru. Sedangkan sistem pemerintahannya adalah gabungan dari konsep sistem presidensial dan juga sistem parlementer. Parlemen bertugas untuk memilih presiden yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus juga kepala pemerintahan. Nauru juga merupakan negara dengan sistem multipartai. Secara informal terdapat 2 partai di Nauru, yaitu Partai Demokratik dan juga Partai Nauru. Sektor perekonomian di negara ini diantara lain berada di sektor industri, agrikultur, dan juga jasa. Industri terdiri atas pertambangan fosfat dan juga produk kelapa. Agrikultur berupa perkebunan kelapa, sedangkan sektor jasa terdiri atas tenaga administrasi, jasa transportasi, pendidikan, dan juga tenaga kerja di pertambangan. Perekonomian negara ini bergantung pada pertambangan fosfat yang menjadi satu-satunya komoditas ekspor. Adapun produksi utama lain berupa hasil perkebunan dan juga hasil memancing. Ini menjadi sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Impor yang dilakukan Nauru meliputi makanan, bahan bakar, bahan bangunan, manufaktur, dan juga mesin-mesin. Nauru juga memiliki daya tarik bagi para pendatang. Pasalnya, beberapa bagian dari pulau ini terlihat sangat indah. Ada beberapa tempat wisata yang menarik, misalkan tebing karang mengelilingi dataran tinggi Nauru Tengah. Puncak tertinggi dataran tinggi tersebut dinamakan Komen Ridge, yang tingginya mencapai 71 meter. Dari dataran tinggi ini, kita bisa melihat seluruh wilayah negara Nauru. Sedangkan di sisi barat Nauru, terdapat Laguna Buanda sebagai tempat istirahat dan rileks dengan pemandangan yang indah. Ada juga Teluk Anibare. Teluk Anibare adalah teluk yang tidak sempurna, tetapi kota pantai yang indah pemandangannya,
dan menjadi tujuan para turis. Pantai-pantai di Anibare aman untuk berenang dan kalian bisa melihat batuan karang di laut. Oke viewers, itulah beberapa informasi mengenai tempat wisata yang ada di negara Republik Nauru. Nauru memang tidak menjadikan pariwisata sebagai sumber utama pendapatan negara. Namun yang pastinya masih ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi sebagai tempat wisata untuk referensi tempat liburan kalian. Demikianlah informasi mengenai seputar negara Republik Nauru, dan semoga informasi tadi bisa memberikan kita wawasan bahwa banyak sekali hal-hal yang menarik untuk kita ketahui. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Sampai jumpa!